الراشدين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته عدد ما في علمك صلاة دائمة بدوام ملكك. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan kemudian menghiasi keimanan yang ada di dalam hati kita. Alhamdulillah, syukur kehadiran Allah Ta'ala yang telah menanamkan juga di dalam hati kita rasa risih, rasa tidak suka pada kekufuran serta kemaksiatan. Karaha ilainal kufra wal fusuq wal isyan. Allah memberikan di dalam hati kita rasa tidak senang pada kemaksiatan, kekufuran dan segala bentuk kejelekan-kejelekan yang buruk menurut pandangan Allah dan pandangan Rasul. Keimanan yang diberikan oleh Allah adalah karunia yang paling besar. Tidak bisa dibandingkan dengan berbagai apapun juga dari pemberian yang lain. Keimanan yang sudah dilimpahkan ke dalam hati kita oleh Allah adalah anugerah yang paling agung, yang tidak bisa untuk ditukar dengan apapun juga. Keimanan ini yang sudah dilimpahkan oleh Allah kepada para murid Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu para sahabat. Kemudian mereka dengan gagah berani, dengan gigih mempertahankan, bahkan mereka rela untuk mengorbankan segala yang dimiliki oleh mereka, termasuk nyawa mereka. Dalam rangka apa? Mempertahankan keimanan di dalam hati. Keimanan yang ada di dalam hati kita ini kemudian oleh Allah dihiasi. Zayyanahu fi qulubina. Allah hiasi di dalam hati kita. Apa itu hiasan-hiasan iman? Hiasan keimanan itu adalah berupa dijadikan kita senang pada kebajikan, senang pada kebaikan, senang pada amal-amal bagus, senang pada takarrub, pendekatan diri kepada Allah, senang untuk meninggalkan kenikmatan yang sementara, kenikmatan duniawi, demi untuk mendapatkan kenikmatan ukhrawi, kenikmatan akhirat, walaupun kita masih tinggal di dunia. Kenikmatan akhirat bisa kita rasakan walaupun kita masih belum sampai ke akhirat, masih berada di alam dunia. Bisa. Apa itu? Di saat kita merasakan nikmatnya munajat kepada Allah, di saat kita merasakan nikmatnya rukuk dan sujud, di saat kita merasakan nikmatnya mengangkat tangan berdoa kepada Allah, di saat kita merasakan nikmatnya berdiri qiyam dalam sholat kita, merasakan khusyuk, merasakan khudu' hati kita, merasakan tentram hati kita, itulah kenikmatan surgawi, itulah kenikmatan akhirat yang bisa dirasakan oleh umat baginda Nabi walaupun masih hidup di dunia. Maka beruntunglah jenengan jika sudah merasakan kenikmatan di dalam ibadah. Beruntunglah kita jika sudah merasakan kenikmatan dalam munajat. Para ulama mengatakan begitu berdasarkan dengan apa yang dikatakan langsung oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Ta'ala pernah mengatakan di dalam hadis qudsi, di antara hukuman yang aku berikan, kata Allah, di antara hukuman yang aku berikan
untuk hamba-hambaku yang mengabdikan dirinya kepada dunia, di antara hukumannya, dan hukuman itu berat, adalah aku cabut dari hatinya kenikmatan munajat. Aku cabut dari hatinya kenikmatan dalam ibadah. Maka jika kita merasakan ketika ibadah berat, ketika kita sedang ibadah, ketika kita sedang sholat, merasakan lama, merasakan berat, merasakan kepingin cepat-cepat selesai, maka tanda tanya buat kita sendiri. Pertanyaan besar, jangan-jangan kita sedang dihukum oleh Allah, sedang dihukum berupa dicabut kenikmatan sholat, dicabut kenikmatan ibadah, dicabut kenikmatan munajat. Kenikmatan ini juga yang menyebabkan para orang tua kita, mbah-mbah kita, di kalangan para ulama, para kiai yang sepuh, para aulia, para wali yang umurnya sudah sepuh-sepuh, yang sudah mencapai 60, 70, bahkan lebih dari itu, tapi mereka masih hidup di dunia. Mereka berkata begini, duhai saudara-saudaraku, teman-teman sepermainanku, teman-teman seperjuanganku, sudah pergi meninggalkan aku, sudah berangkat duluan, tapi aku masih tetap hidup di sini. Bosan aku hidup. Bosan aku hidup, kata mereka. Orang-orang soleh, termasuk para wali, termasuk para ulama, para kiai, mereka mengatakan bosan aku hidup. Aku hidup bersama orang-orang yang pemahamannya sudah beda dengan saya, umurnya jauh dengan saya. Bosan aku hidup, tapi untung masih ada dua, katanya. Laula isnani, kalau bukan karena dua ini, saya sudah bosan hidup di dunia, kepingin cepat-cepat berangkat ke akhirat. Apa yang dua itu? Yang pertama adalah qiyamul lail, bangun sholat di tengah malam, bermunajat, berdua-duaan dengan Allah. Di saat orang-orang lain sudah tidur, sudah tenggelam di dalam mimpi, di dalam tidurnya, mereka bangun, ambil air wudhu, mereka takbiratul ihram. Ketika mereka bertakbir, hilang semua pikiran-pikiran tentang dunia, masuk kepada kenikmatan-kenikmatan akhirat. Dia merasakan kenikmatan berdua-duaan dengan Sang Pencipta, merasakan nikmatnya bahwa dirinya yang sangat kecil, sangat hina, sangat lemah, tidak punya daya dan kekuatan, sedang berdua-duaan dengan Allah yang Maha Agung, dengan Allah yang Maha Perkasa, dengan Allah yang Maha Besar. Itu dia rasakan kenikmatannya. Sudahkah kita merasakan kenikmatan itu? Kalau belum, kita latih terus. Kita latih dan latih terus. Termasuk latihannya adalah kita bersama-sama, berjamaah. Kita bangun di tengah malam, sementara kita tinggalkan kenikmatan duniawi, tinggalkan dunia. Apa itu dunia? Termasuk kenikmatan bantal guling, kenikmatan kasur dan selimut, kita tinggalkan sementara untuk merasakan kenikmatan bermunajat kepada Allah SWT. Jika itu sudah kita rasakan, maka Anda sudah berada di surga, padahal masih menginjak bumi, dunia ini. Tapi kenikmatan yang Anda rasakan adalah kenikmatan surga. Bahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, di dalam intisarinya juga ada kitab Nasaih Udiniyah, diceritakan bahwa para orang-orang tua kita, para ulama, para aulia yang sudah merasakan nikmatnya munajat,
termasuk merasakan nikmatnya berlama-lama sholat. Mereka mengatakan satu sama lain, mereka saling bertanya, seperti apa nikmatnya di surga? Apakah nikmatnya surga itu sama seperti nikmat kita ketika duduk bermunajat? Apakah nikmatnya di surga sama dengan nikmat ketika kita sholat di hadapan Allah? Apakah begitu rasanya? Kalau di surga itu nikmatnya sama dengan nikmat ketika saya sedang sujud, berarti di surga itu enak. Kalau di surga itu rasanya sama seperti ketika kita sedang sholat, berarti di surga itu enak, berarti nikmat di surga itu. Bayangkan, mereka sudah merasakan kenikmatan-kenikmatan. Itulah yang diberikan oleh Allah berupa zinatul iman, hiasan-hiasan iman, hiasan keimanan yang saat ini sedang kita latih dalam diri kita. Kalau bukan karena ini, saya bosan hidup di dunia. Yang kedua, kata mereka, mulaqatul ahbab fillah, berjumpa, duduk bersama dengan teman-teman yang satu tujuan. Satu tujuan, apa tujuannya? Mencari ridhonya Allah. Duduk bersama dengan orang-orang yang sepaham, satu hajat, satu kepentingan, satu kebutuhan. Kebutuhan hanya satu di hadapan Allah, kepingin mendapatkan pandangan khusus dari Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, setiap malam Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Namun firman Allah itu ditutup dari telinga kita. Telinga kita yang terbuat dari lemon ini, telinga kita yang terbuat dari gaji ini, dibatasi oleh Allah sehingga tidak melihat dan tidak mendengar suaranya Allah. Tetapi harus kita yakini, karena kanjeng Nabi yang menyampaikan kepada kita, yanzilu rabbuna fi kulli lailatin ila samai dunya wa yunadi hal min mustaghfir, hal min sa'ilin, hal min talibi hajatin fahunilul matalib. Kanjeng Nabi memberitakan kepada kita, kepada saya, kepada jenengan, bapak-bapak, ibu-ibu, kita umatnya kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi memberitakan kepada kita semuanya. Apa berita dari kanjeng Nabi? Allah Ta'ala mendekatkan diri kepada kita setiap malam, fi kulli lailatin, setiap malam. Bahkan untuk menggampangkan pemahaman kita, Allah ibaratnya turun sampai ke langit yang paling rendah, kemudian memanggil kita. Kita dipanggil, saya dipanggil, jenengan dipanggil, bapak-bapak dipanggil, saudara-saudaraku dipanggil, ibu-ibu, adik-adik, semua kita dipanggil oleh Allah. Allah memanggil kita. Apa panggilan Allah? Hal min mustaghfir, ada di antara kalian yang mau istighfar? Ada yang mau istighfar? Saya akan ampuni. Ada yang minta ampun, saya siapkan ampunan buat kamu. Hal min sa'ilin, ada yang meminta, ada yang meminta kebutuhan, saya akan kabulkan, akan saya berikan. Hal min talibi hajatin, ada yang punya hajat, ada yang punya kebutuhan, ada yang punya kepentingan. Sebesar apa kepentingan yang sedang kamu hadapi? Sesulit apa masalah yang sedang menimpa kamu? Sebesar apa musibah yang sedang menimpa kamu? Laporkan kepada Allah. Kalim Rabbak, ajak bicara Allah, ajak bicara Gusti Allah dengan bahasa kita, tanpa harus kita perlu belajar apa bahasa Arabnya. Kalau mau ngomong gini, mau bicara ini, tidak perlu. Allah Maha tahu kemampuan kita. Sampaikan dengan bahasa hati kita, sampaikan dengan bahasa lisan kita. Ya Allah, saya punya dosa, ya Allah, ampuni ya Allah, akan diampuni malam ini. Ya Allah, saya punya hajat, ya Allah. Sebesar apa hajat? Setumpuk apa kepentinganmu?
Tidak sulit bagi Allah untuk mengangkat semua kebutuhan. Tidak sulit bagi Allah untuk menyingkapkan dan menyingkirkan semua kesulitan yang sedang kamu hadapi. Katakan kepada segala masalah yang sedang kita hadapi, wahai masalah, wahai musibah, betapapun engkau besar, aku punya Allah yang maha besar. Aku punya Tuhan sesembahanku. Aku punya Tuhan tempatku bergantung yang maha besar. Maka engkau kecil, wahai masalah. Engkau kecil, wahai musibah. Wahai engkau masalah, wahai musibah, wahai muskilah. Semua kalian kecil, karena kalian sedang aku laporkan kepada Allah yang akan menyingkapkan segala kesulitan. Fullkan permintaan kita kepada Allah. Sampaikan, puncakkan segala keinginan dan hajat kita kepada Allah. Tidak sulit bagi Allah. Namun sebelum itu istighfar kepada Allah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, kata Allah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfarlah kalian kepada Tuhan kalian. Minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara. Karena Dia Allah Maha Pengampun. Maha Pengampun. Maha menerima permintaan ampun yang kalian sampaikan kepadanya akan diberikan. Dan Allah tidak peduli betapapun juga besar dari dosa kita kepada Allah. Mungkin di antara kita yang hadir saat ini merasa, ya Allah, aku punya dosa banyak, tidak mungkin bisa diampuni. Tidak. Allah mengampuni dosa. Jangan merasa kecil. Jangan merasa putus asa hanya karena dosa yang besar. Karena sekarang kita sedang berhadapan dengan Allah yang Maha Pengampun segala dosa. Bahkan di saat-saat seperti ini, di saat kita sedang berhadapan dengan Allah, di saat kita munajat kepada Allah, kemudian hati kita ada berkata, dosa saya diampuni apa tidak oleh Allah? Terlalu besar dosa saya. Su'dzon kepada Allah. Buruk sangka kepada Allah. Buruk sangka kita kepada Allah, kita menyangka bahwa kita punya dosa tidak diampuni oleh Allah, itu adalah dosa. Perasaan persangkaan bahwa Allah tidak mengampuni dosa kita karena merasa dosa kita besar, perasaan kita itu adalah dosa. Kenapa sebabnya? Karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni dosa. Dalam banyak hadis, dalam banyak dakwahnya Kanjeng Nabi menyampaikan kepada kita, Allah malu kepada kita. Nabi mengatakan Allah malu kepada hambanya ketika hambanya mengangkat tangan berdoa sampai hambanya menurunkan lagi tangannya, doanya belum dikabulkan, Allah malu. Artinya apa? Allah pasti akan mengabulkan doa kita sebelum tangan kita turun. Di saat tangan kita masih menengadah kepada Allah, terangkat ke langit menuju Allah, sebelum turun tangan kita, Allah sudah menyampaikan semua hajat kita. Maka husnudzonlah kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni dosa semuanya, dan Allah akan mengabulkan semua permohonan kita. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat. Allah akan mengampuni setiap kita istighfar. Kita katakan astagfirullahaladzim wa astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, atau apa saja dari bentuk istighfar yang mungkin sudah kita dapatkan dari guru-guru kita. Guru-guru kita masing-masing sudah mengajarkan cara-cara istighfar, ucapan-ucapan istighfar, dan insya Allah semuanya nyambung sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semua ucapan istighfar kita kepada Allah menyebabkan Allah akan mengampuni dosa kita. Setelah diampuni dosa kita, kita terus beristighfar. Allah mengatakan kepada kita, wahai hambaku, dosamu sudah aku ampuni.
Sudah aku ampuni dosamu. Terus kita istighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allah terus mengatakan, wahai abdiku, dosamu sudah aku ampuni. Terus Anda beristighfar, akhirnya Allah akan berkata, wahai abdiku, sebenarnya kamu minta apa? Dosamu sudah aku ampuni, kamu minta apa lagi? Terus kita istighfar. Akhirnya pada puncaknya Allah akan mengatakan, wahai abdiku, aku berikan kepada kamu segala yang diminta oleh manusia di dunia. Manusia yang meminta berbagai macam permintaan kepada Allah Ta'ala, Allah limpahkan kepada orang-orang yang suka beristighfar kepada Allah Ta'ala. Banyak-banyak istighfar. Malam hari ini kita diajak oleh guru-guru kita bersama untuk melaksanakan sholat tasbih berjamaah, sholat hajat berjamaah. Kemudian setelah kita menikmati semua itu, kita bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur ini adalah juga kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita berada di padang mahsyar nanti, Allah mengatakan, wa yud'auna ila sujud fala yastati'un. Yud'auna ila sujud fala yastati'un. Ada di antara hamba-hamba Allah yang ketika berdiri di hadapan Allah di padang mahsyar nanti, ketika berdiri di hadapan Allah mengaku, ya Allah, aku abdimu ya Allah. Allah mau membuktikan. Allah mau membuktikan di saat itu diperintahkan, ayo kalau kalian mengaku abdiku, sujud saat ini juga kalian sujud kepadaku. Tetapi ada di antara hamba-hamba Allah yang memanggil Allah di saat itu, ketika dia disuruh sujud, mereka tidak mampu sujud, tidak bisa sujud. Fala yastati'u. Kenapa sebabnya? Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Gara-garanya dulu ketika di dunia dia malas sujud kepada Allah. Ketika dia di dunia, dia hanya menikmati dunia, menikmati kenikmatan dunia sehingga tidak sempat bersujud kepada Allah Ta'ala, sehingga di saat itu tidak mampu untuk bersujud. Maka alhamdulillah kita syukur kepada Allah, diberikan karunia oleh Allah Ta'ala. Kita merasakan nikmatnya sujud kepada Allah Ta'ala. Kenikmatan munajat kepada Allah ini karunia yang paling besar, sehingga banyak di antara orang-orang tua kita dahulu mengatakan kenikmatan sujud tidak bisa dibayar dengan apapun juga. Mundu arba'ina sana, di antara mereka ada yang mengatakan mundu arba'ina sana, mulai sejak 40 tahun yang lalu sampai sekarang, tidak ada sesuatu yang membuat saya sumpah, tidak ada sesuatu yang membuat saya susah dan sumpah, kecuali mendengar suara kokok ayam di pagi hari. Kenapa mendengar suara ayam di pagi hari mereka sumpah? Karena mereka merasakan saat-saat sujud sudah berakhir. Karena matahari sudah akan keluar, berarti manusia akan bangun kembali dari tidurnya dan kembali dengan aktivitas duniawinya, termasuk dia. Kenikmatan sujud di hadapan Allah, kenikmatan berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah habis karena matahari sudah akan keluar. Dan ketika nanti malam hari mereka melihat orang-orang sudah mulai tidur, mereka bergembira, mereka riang hatinya karena saat-saat untuk berdua-duaan dengan Allah kembali tiba. Dan itu yang kita harapkan dari Allah. Mudah-mudahan kita berharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kenikmatan ini selalu diabadikan oleh Allah. Ibu-ibu yang merasakan nikmatnya munajat, yang merasakan nikmatnya bersujud kepada Allah, merasakan nikmatnya menengadahkan tangan, semoga itu semua diabadikan selama hidup di dunia. Jika kita belum merasakan, terus kita latih jiwa kita, latih hati kita untuk bisa merasakan kenikmatan itu. Karena tidak ada yang merasakan kenikmatan itu kecuali dia adalah orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita sudah merasakan kenikmatan itu, maka bergembiralah bahwa kita insya Allah termasuk orang-orang
pilihannya Allah. Dan insya Allah semua kita yang di saat ini, di malam hari ini, dicabut rasa kantuknya sebentar oleh Allah, berarti diberikan kenikmatan, dan kita insya Allah dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk kita malam hari ini akan kita saksikan lagi, akan kita ceritakan lagi, dan akan kita jadikan obrolan lagi nanti ketika kita berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi jannatin yatasaalun, di surga satu sama lain di antara kita yang ditakdirkan, dan semua kita insya Allah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ahli-ahli surga, yang ketika mau masuk surga diberikan minuman selamat datang masuk surga, minuman dari haudnya baginda Nabi Muhammad SAW, bahkan langsung didulang oleh tangan kanjeng Nabi yang mulia tersebut. Dan ketika kita masuk ke surga, di situ kita akan saling merindukan, saling mendatangi. Ketika kita saling mendatangi, di saat itu kita akan berbicara, kita akan ngobrol. Obrolan kita di surga adalah nikmatnya ketika kita sholat tasbih berjamaah, nikmatnya ketika kita tadarus di dunia, nikmatnya ketika kita tarawih bersama di bulan Ramadan, nikmatnya ketika kita berbuka puasa berjamaah bareng, dan semua keindahan-keindahan surgawi itu akan kita jadikan cerita dan nostalgia ketika kita berjumpa nanti di akhirat di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah berkati kehidupan kita, Allah berikan tuntunan hati kita, dan tuntunan yang ada di dalam hati kita memancar ke seluruh anggota badan kita. Hati kita yang sudah penuh dengan cahaya ilahi memancar di dalam semua anggota badan kita. Kaki kita tidak akan berat untuk melangkah menuju masjid, tangan kita tidak akan berat untuk melakukan kebajikan-kebajikan, mata kita tidak akan berat untuk memandang ayat-ayat suci Al-Quran, telinga kita tidak akan berat untuk mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah, dan semua anggota badan kita tidak akan berat untuk melaksanakan tugas-tugas pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza minni, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan terus kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.